Assalamualaikum, Sugeng Rawuh. Selamat datang di Kedai Ketan Punel, Bapak Ibu pembeli, pelanggan Kedai Ketan Punel semuanya. Saya Rini Kusuma, bakul Ketan Punel setia setiap hari jam 1 siang sampai setengah 10 malam. Selalu menantikan kehadiran. Mampir sejenak, singgah sejenak, atau pesan antar boleh untuk menikmati Ketan Punel aneka topping yang lezat, juga minuman tradisional yang sehat. Seperti biasa, saya selalu mengamati dan selalu menyapa pembeli-pembeli Kedai Ketan Punel yang menyempatkan singgah di sini, karena bersyukur sekali di tengah-tengah kita itu banyak sekali teman-teman, rekan-rekan yang meluangkan waktunya hanya untuk menikmati Ketan Punel. Seperti malam ini ada yang sangat istimewa, spesial karena jauh-jauh dari Sleman, Yogyakarta. Ada Ibu Buning, nama panggilannya Buning atau Bu Sri Wahyuningsih ya. Beliau adalah founder dari Sekolah Air Hujan Komunitas Banyu Bening. Nah, baru dengar sama saya juga, atau saya yang kudet ya, baru dengar Sekolah Air Hujan. Juga di sana ada sahabat kita yang sering sekali mampir di Kedai Ketan Punel. Terima kasih banyak loh. Ada Cak Ji, kalau kita nyapanya begitu, alias Cak Aji Purwanto. Beliau ini dari penampilannya udah dilihat ya, penyayang kita semua, penyayang lingkungan maksudnya. Dari R Kompas atau ketua R Kompas ya? Bukan. Bukan. Ketuanya ada sendiri. Ketuanya ada sendiri dari R Kompas. Apa itu R Kompas? Yaitu Rumah Komunitas Pecinta Alam Senusantara. Hebat ya? Wah, luar biasa banget. Dan pecinta Ketan Punel ya, harapannya Ya, begitu ya. Luar biasa. Maksa nih. Karena nggak ada kan, nggak ada. Adanya di Surabaya ini. Daripada jauh-jauh ke Batu. Katanya di sini ya. Ini agak maksa. Ya. Monggo Buning sambil dinikmati ya Buning. Siap. Masa jauh-jauh dari Jogja kok menikmatinya Ketan Punel, apa benar atau dipaksa sama Cak Ji nih? Kalau ke Surabaya harus ke sini. Dipaksa ini kayaknya. Nggak, mau nggak ceritain. Ya, enggak juga sih, karena sering Cak Ji ini posting ya. Salah satunya ketika kami melihat di tanggal 17 Agustus kemarin, di sini ada Ketan Punel merah putih itu menarik. Dan saya tanya sama beliau, kenapa kalau di Surabaya saya nggak diajak ke sana gitu. Saya selalu tanya begitu, dan beliaunya oke, nanti kalau ke Surabaya saya ajak ke sana. Saya ingin tahu gitu loh, Ketan Punelnya seperti apa, karena salah satu memang makanan kesukaan saya adalah semua yang dibuat dari ketan. Waduh, Ya, itu saya senang banget, baik itu dibikin Ketan Punel, kayak semua produk dari ketan saya suka. Gitu ya, Jadi Buning. saya tertarik ingin makan Ketan Punel di sini. Hanya belinya baru saat ini punya kesempatan mengajak saya, dan saya senang sekali. Terima kasih banyak. Ya. Waduh, suka posting iming-iming berarti ya. Jadi Anda harus ini nih, ada simbiosis mutualisme. Ternyata beliau bagian market yang tidak Hidden marketing. Nah, hidden marketing benar-benar. Itulah kalau punya banyak teman enaknya begitu. Iya, salah satu memang itu manfaat dari silaturahmi. Betul, Seperti itu ya. Jadi ada yang bisa diiming-imingkan ke teman-teman yang lain Betul. lagi. Iya. Tapi saya sungguh berterima kasih dan bersyukur banget ada Buning di tengah-tengah pembeli kami, bahwa ini baru datang hari ini. Saya baru tadi pagi datang, dan ini adalah di acara saya yang ketiga Pak, siang sore ini. Masya Allah, sibuk sekali hari ini berarti ya. Alhamdulillah, memang saya perharinya banyak kegiatan. Banyak kegiatan, Buning hebat soalnya, sangat inspiratif. Seneng banget. Eman ya kalau ada pembeli Kedai Ketan Punel yang inspiratif terus nggak digangguin. Padahal ini aduh, ketannya belum habis loh. Nggak apa-apa. Siap. Ketan Punel durian ya. Iya. Karena inspirasi, kisah-kisah, perjuangan ataupun gerakannya haruslah dikabarkan. Sesuatu yang baik, sesuatu yang positif itu harus dikabarkan, Buning. Termasuk Sekolah Air Hujan ini, benar jujur nggak mau bohong karena saya baru dengar. Mungkin saya kurang update ya, tapi Sekolah Air Hujan tampaknya saya baru dengar. Apa kalau misalkan Buning menyampaikan ke orang lain juga kebanyakan baru dengar gitu? Ya, sebagian besar baru dengar ya, karena kebetulan kita memang bergeraknya secara mandiri, sehingga kita hanya pengen pelan tapi pasti gitu ya. Gerakan kita pinginnya ya kita menyampaikan ke masyarakat, karena kita lebih banyak mengedukasi di tingkat masyarakat gitu. Jadi sekolah ini memang sengaja kita branding menjadi sekolah air hujan, agar banyak masyarakat itu kemudian
ketika mendengar itu sudah kepo dulu kayak Bu Rini sore ini ya. Iya. Apa sih kok ada sekolah air hujan dan mungkin ini satu-satunya baru di dunia gitu ya. Betul, Kami satu-satunya. kami memang ingin membuat sesuatu kayak Ketan Punel ini menjadi sesuatu yang kemudian menarik orang penasaran ada apa sih kok Ketan Punel ini gitu. Begitu juga dengan sekolah air hujan ini, bahkan tadi saya sempat bilang sama Cak Ji, andai nanti kemudian ada branding menu baru di sini, Ketan Punel air hujan dan yang satu ini nanti menjadi luar biasa karena tadi saya juga melihat minuman ini luar biasa, ya. rempah ini luar biasa. Andai kemudian di branding yang satunya wedang uwoh air hujan dan yang satunya wedang uwoh biasa. Waduh, hebat Itu itu ya. akan membuat orang kemudian menjadi kepo. Iya. Dan di sini saya ingin jadi nanti di kedai Ketan Punel ini menjadi bagian dari kampanye air hujan ini. Wah. Dari sisi yang lain, dari cara-cara Anda untuk menyampaikan pesan ini kepada customer pesan Punel ini. Iya, Ketan wedang Punel air ini. hujan gitu. Iya, iya. Nekat kayaknya ya. Nah, nanti menjadi branding karena begini. Banyak orang yang menganggap bahwa air hujan itu bukan sesuatu gitu ya. Iya, dipikir Beda buah dengan hujan. beda dengan pandangan kami. Air hujan ini penuh banget dengan roh kehidupan yang luar biasa. Yang kenapa kok kita kemudian tidak tahu manfaatnya karena dari kecil kita lahir kita udah tahu air hujan nggak pernah berkenalan. Kemudian ketika nggak pernah berkenalan kita nggak pernah jadi sahabat. Iya, ada yang benci hujan, Nah. ada yang takut hujan disalahkan banjir itu. Nah bagaimana Salahnya kemudian merubah mereka bahwa air hujan itu sebetulnya sahabat bagi kita yang akan memberikan kemanfaatan yang luar biasa bagi kita, Kok kehidupan ada kita sekolahnya, Bu Ning? Kok Nah. ada sekolahnya? Ngapain di sekolahan itu? Nah gitu, karena kadang-kadang kalau kita menyampaikan kita tidak ada sesuatu yang menarik, mereka nggak tertarik untuk belajar. Jadi memang sengaja kemudian pembelajaran ini kita branding menjadi sekolah air hujan agar orang kemudian merasa penasaran. Memang di situ yang diomongin apa aja sih gitu. Iya. Dan di situ kita memang konsepnya belajar itu kita belajar bersama. Jadi bagaimana kita bicara tentang air hujan ini dari berbagai sisi. Mungkin ada yang berbicara air hujan dari sisi teologi masing-masing agama, kemudian bicara air hujan dari sisi budayanya, kemudian bicara air hujan dari sisi kesehatannya, bicara air hujan dari sisi sains yang lain. Iya. Sehingga nanti menjadi satu kesatuan yang komprehensif untuk bisa sampai pesan ini kepada masyarakat. Nah, di Oh sekolah ternyata, itu, iya. iya. Oh ternyata air hujan tuh nggak seperti yang kita pikirkan selama ini gitu loh. Apa dong kira-kira yang kebanyakan dari kita nggak ketahui? Nah. Air hujan kan air yang bersih, air yang penuh rahmat, penuh berkah. Pokoknya air bersih gitu kita tahu. Oke, banyak orang berpendapat bahwa air hujan itu air yang penuh berkah. Tapi seberapa mereka mengerti keberkahan ini? Karena tidak pernah mereka berkenalan dengan air hujan. Iya, iya. Kita akan merasakan keberkahan ini ketika kita kemudian memanfaatkan dan mengelolanya. Salah satu contoh begini, Anda nanti akan tahu bagaimana kalau Anda membuat uji coba. Ketan ini yang satu dibikin dari air hujannya, proses pembuatannya, kemudian satu air dari air yang lain. Nanti bedakan seperti apa sih beda hasil ketika diproses dengan air hujan ini. Loh, kenapa menjadi seperti itu? Jadi air hujan yang sebelum jatuh ke tanah ini tentu relatif pengotornya lebih sedikit nih daripada yang sudah jatuh ke tanah. Nah, ini membuat makanan tis rasa itu lebih kena. Oh gitu. Ya, salah satunya itu. Kemudian dari sisi secara visual juga akan berbeda. Nah, kemudian yang ketiga nanti di daya tahan atau pengawetnya. Nah, nanti makanya saya usulkan Nggak mudah basi. Lah, iya, tis rasa lebih kena. Loh, kenapa seperti itu? Iya, kenapa, memang, karena air ini memang lebih murni dibanding air yang sudah jatuh ke tanah. Ada kandungan-kandungan khusus kan? Nah, kalau kandungan susunya sebetulnya sama, hanya saja karena dia menjadi ada partikel pengikutnya itu hanya karena media yang dilewati tentu tidak sebesar ketika dia jatuh ke sana dengan bercampur dengan materi partikel-partikel yang lebih berat yang lain gitu. Dan yang terpenting adalah kenapa ini wedang rempah. Ya. Bagaimana wedang rempah ini ketika berfungsi di dalam tubuh untuk menjadi lebih berkhasiat, Iya. bahasanya begitu,
itu dengan air hujan, karena air yang dibutuhkan di dalam tubuh kita adalah air yang mudah masuk terserap oleh sel. Dan air yang mudah masuk terserap oleh sel ini adalah air yang bentuknya klasternya kecil-kecil. Oh, gitu. Dan itu adalah air hujan. Kenapa? Karena partikel pengikutnya relatif sedikit dibanding yang udah jadi di tanah. Yang udah jatuh di tanah ini bentuknya jadi gendut-gendut. Mikroplastiknya gede, kemudian Fe-nya mungkin gede, karbonnya gede dan sebagainya. Nah, ini akan mempengaruhi tisrasa. Juga yang terpenting ini membuat bentuk air gendut yang tidak mudah masuk ke sel. Nah, nanti kalau coba bikin satu hal yang sederhana saja, rempah ini agar lebih berkhasiat, itu dibikin dengan air hujan, nanti aromanya lebih keluar. Tapi nggak mungkin ya Bu ya, misalkan langsung ada hujan terus langsung gini kan nggak gitu. Nah, ya? karena Ada kondisi prosesnya ya? lingkungan kita seperti ini, maka saat yang tepat, kemudian cara menampung yang tepat itu menjadi kunci kita mendapatkan air yang kualitasnya baik. Nah, saat yang tepat itu yang seperti apa? Karena ini sudah sering hujan, maka 10 menit hujan pertama intensitas deras lewatkan dulu agar larut media yang untuk melewatinya ini yakinkan bersih. Setelah itu baru ditampung, disaring, kemudian silahkan untuk bikin air ini, karena air hujan tanpa treatment apapun sebetulnya sudah sangat baik. Iya. Baru kemudian untuk masak ketan ini, nanti coba untuk tisrasa secara visual beda nggak, lebih cerah, kemudian di daya tahannya. Oh, jadi nggak usah terlalu diolah-olah. Artinya ibu Enggak. rumah tangga atau siapapun yang di rumah ya Bisa melakukannya. Wow, hebat ya, betul. Jadi tapi harus tunggu 10 menit pertama dulu. Ya, karena kondisi lingkungan kita memang sudah luar Kalau biasa. di kota gini kan polusi semua ini. Iya, Awannya apa aman ya ini? sangat aman. Kalaupun itu partikelnya banyak yang terlarut di situ, maka itu lewatkan dulu. Contoh kecil, kenapa? Loh, kalau saya nampung langsung berarti kan nggak lewat atap lebih bersih, belum tentu. Karena polutan udaranya juga sangat tinggi. Apa indikatornya? Saya melihat ketika di Surabaya ini sama sekali nggak ketemu capung nih. Iya. Berarti ini menunjukkan indikator bahwa kualitas udara di sini sudah rendah. Ye, jadi dengan begitu harus saat yang tepat ini penting. Cara nampung yang tepat juga menjadi kunci. Gitu. Pasti Iya. beda ya di antara di tempatnya pegunungan sama perkotaan beda banget. Beda semuanya. Luar biasa ya, penuh ilmu. Wow, wow. Ya, tapi kan banyak juga sih mungkin Bu selama ini yang ikut seperti apa namanya, kalau ada air hujan tampung-tampung di ember. Nah, seperti itu. Ada kan yang juga melakukan hal itu sudah cukup atau gimana? Ya, kita memang di sekolah air hujan ini ada 2 model pembelajaran cara nampung ya. Yang pertama kita ajari cara nampung secara manual yang tepat. Kalau memang ada cuma punya ember, punya bak, punya panci, itu lewatkan dulu 10 menit hujan pertama dalam intensitas deras, kemudian tampung. Setelah itu disaring. Dan penyaringnya ini yang penting prinsipnya bersih. Nyaring apa aja bisa? Iya, pakai kain boleh, pakai dakron boleh, mana kita punya. Setelah itu silahkan dimanfaatkan. Nah, sisanya nanti silahkan disimpan di dalam kondisi yang rapat, karena nanti kalau tidak tertutup rapat ini akan mempengaruhi kualitas airnya menjadi rendah. Gitu. Ya, Wow. yang kedua adalah dengan cara yang sudah dengan teknologi tepat guna namanya gamma rain filter, karena Ada ini tambahannya. iya, karena ini teknologinya UGM, jadi penampungan ini udah didesain sedemikian rupa. Kita nongkrong sambil makan ketan ini, tahu-tahu tampungan udah penuh dan itu udah dalam kondisi bersih karena dengan melalui 3 penyaringan. Siap minum juga bisa. Siap tanpa minum. harus direbus. Siap minum, hanya kalau Wow. Anda belum yakin silahkan direbus. Iya, ya. Kalau hidup terbiasa Karena di kota merebus ini itu, agak- karena merebus itu hanya prinsipnya mematikan bakteri saja. Hmm. Tapi kalau saat yang tepat, cara nampung yang tepat, insya Allah sudah kualitasnya bagus. Ya, wah luar biasa banget. Apalagi nanti kalau khusus ini kalau buat makanan ya, itu kalau dapat hujan yang sangat deras dengan petir menyambar-nyambar, ambil lihat kualitas nanti makanannya. Itu salah satu untuk kita uji sederhana, cara membedakan kualitas air secara sederhana di tingkat masyarakat, yang mungkin nggak perlu di lab, hanya lewat makanan atau minuman saja. Airnya betul pasti semuanya bening gitu ya, atau kalau ada kotor-kotor gitu jangan, atau pasti otomatis apakah pasti bening, pasti Kalau kita sudah lewatkan 10 menit sudah sangat bening. Air hujan itu bening sekali. bening sekali betul. Sebetulnya yang membuat keruh adalah pikiran kita. Bahkan kita bisa berwudu ya dengan air Iya. hujan itu kan. Nah, apalagi kalau di kalangan Muslim, bagaimana air Iya. hujan itu air yang suci dan mensucikan. Betul sekali. Nah nanti silakan kalau yang Muslim dibuka di Al-Furqan 48, di situ disampaikan
bagaimana air hujan itu air yang sangat bersih dari langit. Betul. Kemudian yang kedua, silahkan dibuka di An-Anfal 11. Bagaimana air hujan ini sangat bagus untuk membangun daya tahan tubuh kita, karena di akhir ayat disampaikan dan dengan air ini untuk mengokohkan telapak kaki. Makanya kita hujan-hujan ya. Hujan-hujan karena luar biasa. Luar biasa. Karena tetes hujan itu akan merangsang saraf luar biasa. Jadi selain hujan-hujan dibuat masak juga. Nah, Tapi iya. Cak Ci, ini gimana ceritanya kok bisa ketemu sama Buning? Terus memang apa? Memang sedang dalam rangka buka punya masker project. Iya silakan. Punya project air hujan atau gimana? Ya, ini cerita langsung singkat. Saya ceritakan 2 tahun ke belakang mundur. Waktu itu Buning isi di Joka, di rumah kediamannya salah satu kepala BNPB pertama kali, yang namanya Prof. Samsul Ma'arif. Iya, iya. Waktu itu dengan para relawan, namanya SRBB, Sekretariat Relawan Bencana, ya kan, penanggulangan bencana. Jadi ada lebih dari 100 orang. Mungkin Buning salah satunya yang saya ini yang tidak diketahui sama Buning. Dari sekian 100 orang itu. Sangat tidak tahu. Dari hal seperti itu, tapi saya mempunyai suatu keinginan ingin memperdalam tanpa saya harus menunjukkan muka waktu itu. Nah, tapi saya hanya di belakang layar atau hanya mendengar. Nanti suatu saat saya akan masuk ke dalam sekolah air hujan itu. Sampai saya akan bahasa kalau kita di pondok itu nyantri. Ya. Dari situ terus saya setelah pendakian Gunung Lawu pertama sama acaranya Dr. Agung, pendakian Gunung Lawu yang 50 kali. Nah, setelah itu saya berkunjung ke Buning. Nah, Buning juga bertanya, ini siapa? Kamu siapa? Kan gitu. Saya yang pernah ikut mendengarkan pemaparan. Mendengarkan dalam arti ya wis sekilas saja. Keluar kanan, masuk kanan, keluar kiri kan gitu kan. Iya. Nah, jadi wis nggak anggap, tapi dalam waktu itu konsep Buning salah satunya visi misinya adalah berbagi, sedekah, tidak sedikit pun komersil atau ekonomi. Dan air ini saya lihat dari Buning sendiri, tamu-tamunya juga banyak. Dari bahasa di medis itu dokter sudah menolak, rumah sakit sudah menolak, semua berkunjung ke Buning. Ini Ada yang saya terapi, pelajari, ya, terapi begitu. dengan air hujan. Dan tidak sedikit pun Buning minta bayaran atau orang ngasih itu diterima sama Buning. Karena konsep kita adalah berbagi atau sedekah, termasuk iya. sekolah, mereka yang sekolah di sekolah air hujan ini, kita juga konsepnya sedekah ilmu. Jadi kita gratiskan. Saya ingin salah satunya kami dari komunitas Bani Bening ini memberikan pesan moral kepada masyarakat bahwa tidak harus segala sesuatu dengan ukuran angka-angka atau uang. Kita bisa, kalau kita mau kembali ke makom kita sebagai manusia, untuk sebagai manusia yang bersosial. Kita ngobrol, kita ngomong banget dan masalah akan selesai. Apalagi kan berlimpah juga air hujan di kala musim hujan. Kalau tidak ada Buning, tidak ada Cak Ci yang menularkan bagaimana cara mengolah dan membangkitkan kesadaran, ya bisa jadi banjir, bisa dibuang sia-sia gitu ya. Memang kita ingin bicara ke masyarakat tentang mitigasi bencana ini, kita tidak langsung bicara mitigasi, tapi lewat dari sisi kesehatan ini. Karena terkadang kita kan masih, Anda butuh sehat nggak? Ada cara mudah sederhana loh, cukup Anda minum air hujan gitu. Kenapa menjadi seperti ini? Karena begini. Tapi kalau kita langsung bicara tentang mitigasi, masyarakat akan berpikir bencana itu urusan pemerintah gitu. Tapi ketika masyarakat dibangun edukasi, merasa butuh air ini, maka nanti kalau terjadi terbangunnya gerakan di masyarakat secara masif, nanti mereka tidak sadari bahwa mereka bagian orang-orang yang sudah melakukan mitigasi terhadap beberapa hal. Awal mulanya apa? Karena di daerah Sleman mungkin sering kekeringan atau gimana? Atau awal mulanya gimana waktu itu kemudian kok Buning tiba-tiba membuat ini, atau bukan tiba-tiba ya, tapi tergerak untuk membuat sekolah air hujan? Daerah Sleman termasuk daerah tangkapan air, di sana daerah resepan air karena hanya 20 km dari puncak Merapi. Jadi nggak ada kekeringan, nggak ada masalah tentang air, bahkan itu air kami berlimpah. Juga masih karena kami di Sleman ini penyangga air buat di kota dan juga di Bantul gitu ya. Nah dari situlah kami hanya ingin bahwa di daerah catchment tangkapan air yang airnya berlimpah, mereka juga memanfaatkan secara optimal air hujan. Harapannya ini menginspirasi banyak orang bahwa air permukaan, air dalam bukan satu-satunya sumber air bersih, tapi ada sumber yang lain yang itu kualitasnya jauh lebih baik karena itu sumber dari langit yang belum bercampur dengan banyak partikel yang
membuat bentuk itu jadi gendut gitu ya, itu bisa kok diakses oleh semua orang karena ini gratis. Dan syaratnya cuma satu, mau melakukan saja. Mau melakukan saja. Kak Ji, ini murid dari sekolah air hujan. Bisa. Oh bisa? Sebut juga karena sekarang masih belajar dan terus belajar. Sejak kapan? Udah berapa lama? Sudah 2 tahun lebih lewat 2 ini tahun ya. belum lulus. Belum lulus dan tidak akan mau lulus karena masih banyak. Karena ini mungkin dari Air Kompas dan Sekolah Air Hujan Komunitas Banyu Bening dimulai dari hari ini tadi. Ini adalah ekspedisi yang pertama kali untuk mitigasi. Oh, gitu. Mitigasi dalam 3 konsep atau 3 hal. Salah satunya adalah air hujan untuk menampung, untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat, ya kan, untuk mandiri bahwa air hujan ini sangat luar biasa, berkah, rahmat, dan gitu kan, melebihi dari air-air yang lainnya. Terus yang kedua adalah konservasi, penanaman dimanapun tempat. Yang ketiga adalah mengenai sampah, sampah yang ada di sungai, yang di mana hulu ke hilir kan gitu kan. Ini yang harus kita maksimalkan, bukan saat kita menunggu bencana, tapi gimana caranya kita mencegahnya. Ini adalah salah satu mitigasi. Mungkin kalau saya sebelum mengenal Buning ada dua hal arti kata yang saya masukkan di dalam saat ini untuk mitigasi adalah aksi dan donasi. Aksi itu adalah pergerakan, donasi adalah waktu, tenaga, dan pikiran, bukan hanya mention ekonomi atau material saja. Salah satunya mungkin di Ketan Punel ini ada biji-biji durian yang selama ini mungkin dibuang atau seperti apa. Nah, ini saya sudah mulai donasi. Dalam arti donasi biji dikumpulkan mungkin dari Mas Bayu atau jenengan sendiri yang punya founder Ketan Punel, bisa nanti, Cak, ini saya punya biji durian, kita akan semai, kita akan siapapun nanti yang membutuhkan nanti mungkin 3-4 bulan atau 1 tahun udah tinggi 1 meter, silakan ambil. Kita berbagi, kita sedekah juga. Jadi benar-benar dimanfaatkan sedemikian rupa, karena setiap dari apa yang ada disediakan oleh alam itu benar-benar useful ya. Semuanya sangat bermanfaat sebetulnya. Sama seperti puntung rokok. Puntung rokok pun itu adalah kalau kita melihat itu adalah hina, tapi itu adalah pestisida. Itu bukan sampah ya? Ya, pestisida itu kan. Kalau saya melihat itu adalah pestisida. Kita kumpulkan puntung-puntung rokok itu dan tembakonya yang sudah kita jadikan pestisida itu kita buat rabuk. Kan gitu kan. Nah, sama dengan biji-biji apapun kita akan tampung, dan ini sudah mulai kita gencarkan, kita buatkan edukasi kepada adik-adik mulai dari TK, PAUD. Nah, itu nanti berikan kesadaran pada mereka untuk mandiri. Monggo Buning, mau tambah Berarti lagi, ini bisa menjadi bagian di kedai Ketan Punel ini, bagian dari cara kita kampanye kepada customer tentang air hujan. Dan ketan ini enak sekali, tapi nanti coba kalau dibikin pakai air hujan jadinya nanti tidak enak sekali, tapi enak. Oh, enak Ya. ya. Mudah-mudahan ya, saya tertarik nih untuk uji coba. Saya pasti wedang uwunya ini dan pakai gula aren. Nah, ini yang spesial luar biasa ini. Nah, ya kan. Gulanya insya Allah luar biasa, dan serinya. Nah, seri ini kita bisa tanam di rumah. Daripada kita beli, sudah kita mulai punya tanaman sendiri yang dari kita mandiri untuk menanam. Kalau semua punya mindset begitu benar-benar enak, jadi bisa benar-benar ini ya, menghasilkan segala sesuatu dari rumah istilahnya gitu, atau tidaklah terlalu apa-apa konsumtif, apa-apa instan, ya kan, gitu. Instan sekarang Tapi ini menghargai prosesnya segala macam, itu luar biasa banget. Tapi Buning, apakah tidak ada yang membuat orang percaya susah nggak ya? Atau ada yang nolak, masa sih nggak percaya air hujan bisa sebegitu dahsyatnya atau sebegitu bermanfaatnya? Maka pentingnya nanti adalah masyarakat kita butuh contoh nyata, butuh contoh yang bisa dilihat, ini penting. Jangan ngajak masyarakat untuk minum air hujan ketika kita sendiri nggak minum. Makanya nanti bagian dari cara kampanye di kedai ketan ini bikin menu yang baru, yaitu misalnya rempah air hujan atau ketan punel air hujan. Di situ sebetulnya Anda sudah membantu dari bagian kampanye ini biar nanti customer yang merasakan, oh penasaran apa sih kok rempah air hujan. Jadi Anda dari situlah nanti berperan untuk melestarikan semesta ini. Gitu. Mulia Jadi sekali. siapa melakukan apa tentu sudah luar biasa. Iya, betul. Iya. Sedikit apapun kebaikan tidak ada yang sia-sia. Termasuk bagaimana ketika Anda menguturkan biji durian ini, kemudian biar disemai oleh Air Kompas, nanti kembali ke semesta. Waduh. Nah, ini kan nanti kedai ini luar biasa juga. Jadi bisa kedai ketan punel yang kedai ketan punel semesta lah, keren. Ya Allah.
itu luar biasa banget. Jadi Wah. nggak ada yang terbuang, tapi kita berputar siklus kan gitu kan. Siklus, ya? Ya kita kan selama ini kita sangat apa ya? Kalau dibilang saya sendiri itu sangat kurang berterima kasih atas mungkin tumbuh-tumbuhan, ya kan mungkin makhluk hidup yang lain. Bahwa manusia itu mengesahkan dirinya sendiri, walaupun sudah dia menjadi orang atau hamba Allah yang paling mulia, tapi sangat-sangat mulianya sangat jauh luar dari apa yang terjadi di lapangan saat ini. Kurang memberi Kehidupan balik ini. kepada Betul, ya. alam Hanya ini. rasa ucap saja tapi nggak ada tindakan kan gitu kan. Seperti bunga ini, bagaimana nanti ketan punel ini berperan untuk semesta, wanginya seperti bunga ini dimanapun berada. Ya, ini ada filosofinya semua, luar Ya, biasa. betul. Memang ini Dan saya yakin kedebut ketan punel ini Beda apa dari yang lain. ya beda Berikan dari yang manfaat. lain dan tentu sangat didukung oleh semesta. amin, amin. Itu sih sebetulnya ada yang lain selain keberkahan dan Amin. surga dari alam semesta ini Ya. tentunya. Ya. Waduh, ini memang tidak kebetulan, tidak kayak apa namanya? Dia tidak kebetulan, segala sesuatu tidak Rencana, kebetulan. wacana tidak. Tidak. Ketemu dengan Buning malam Ya. ini juga tidak kebetulan. Ini bisa memberikan banyak pengalaman baru dan informasi baru untuk membeli kedai ketan punel semua. Tapi kan biasanya gini, minum air hujan tuh pilek. Jadi kalau anak-anak hujan-hujan, jangan minum air hujan pilek gitu. Nggak pilek ya, Bu nih. Jadi inilah mindset yang harus dibenarkan. Kenapa kemudian anak-anak nggak boleh hujan-hujan, nggak boleh apa itu namanya, nggak boleh karena nanti kamu pilek kayak panas ini yang harus diubah. Karena kita harus ingat bahwa ketika ada hujan itu waktu ijabah berdoa. Ketika itu pesan negatif terus-menerus diberikan, maka itu akan terekam di otak kecil anak. Dan otak hanya akan memerintah sesuai dengan pesanan Anda. Ubah itu menjadi pesan-pesan positif. Nah, Insya Allah anak akan baik-baik saja. Dan ketika lo tiba-tiba kok minum air hujan itu pilek, tiba-tiba pusing, itu karena ada sesuatu di dalam diri Anda. Bukan karena air tadi- hujannya. Bukan karena air hujannya. Iya, iya, iya. Maka untuk tahu buktikan dulu yuk kita manfaatkan air hujan. Oke. Dan nanti menjadi motor penggerak di warung ini untuk bisa membranding makanan yang dibuat dari air hujan biar nanti customer yang merasakan Iya, pembedanya. betul sekali. Karena dukungan customer, dukungan pembeli itu luar biasa loh. Iya. Kita nggak bisa survive tanpa pembeli yang menikmati atau berkenan untuk singgah. Nah, sekalipun nanti awalnya kepo ya. Awalnya pasti kepo. Lu kenapa ketan air hujan? Nggak bisa beli air ya Mbak? Kenapa kok air hujan yang dijual? Aduh. Baik. Pasti nggak bisa ya menjelaskan tentang sekolah air hujan ini hanya dalam hitungan menit itu Ya. Buning. Karena kesadaran itu kan nggak cepat, Ya, nggak tidak instan, seperti belai tangan. nggak tiba-tiba, nggak yang sejam 2 jam juga enggak. Tapi ada juga sih yang dalam sekali ini kok langsung dapat ilham gitu, dapat kesadaran. Nah, kalau Buning bisa memberikan kepada pembeli kedai ketan punel yang lain, kira-kira kalau mulai dari diri sendiri apa dulu nih? Nggak harus jadi murid sekolah air hujan kan? Tidak, karena justru yang terpenting adalah untuk meyakinkan orang itu kita harus melakukan dulu. Jadi kita harus melakukan dulu, mungkin nanti di sini dibuat dulu, Anda tes case dulu, mungkin kita gratiskan ke customer nih, wedang teh air hujan atau wedang rempah air hujan ini nanti penasaran di situ. Oke. Ya itu pertama. Jadi tidak harus dengan teori dulu, tapi praktek dulu karena Oh. apa yang kita lakukan dulu Iya. juga karena praktek dulu gitu lah. Iya. Dari situ kemudian nanti pelan-pelan lah. Saya yakin mereka akan tes kit rasa akan bisa membedakan. Kalau di sekolah air hujan kebanyakan anak muda atau yang Oh kita sudah- variasi karena kita pengennya bahwa pesan ini sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Ya. Hanya mungkin kemasannya berbeda ya. Untuk anak-anak kita memang di sana membuka kita beberapa, kita punya sanggar tari, punya teater, bahasa Jawa komplit di sana. pendekatannya Jadi- macam-macam. Iya, kita pendekatannya macam-macam karena kalau kita hanya linear atau flat saja kita sudah Nggak tertarik pasti ya. iya dan kita kemas dengan berbagai hal gitu. Luar biasa. Dan salah satunya contoh kecil misalnya sekolah air hujan atau komunitas Banyu Bening ini punya hajatan, maka menu yang kita siapkan semuanya dari air hujan. Contohnya apa Ibu yang di sana? Minumannya, kemudian masakannya kita dari air hujan. Masak nasi, Iya, masak sayur, iya. gitu ya. Dan kita hanya sediakan menu-menu yang sangat sederhana untuk membedakan tis rasa dengan pembelajaran yang mereka tidak sadari gitu loh. Sudah berapa muridnya di sekolah air hujan itu?
bingung juga ya. Karena kebetulan kampanye kita sudah sampai Merauke juga. Oh, jadi Hampir banyak semua ya? pulau kita udah. luar biasa. Jadi alhamdulillah berkahnya salah satu ya seperti filosofinya air hujan jatuh tidak pilih-pilih dimanapun. Alhamdulillah Tuhan mengirimkan kepada saya hikmah air hujan ini. Saya diperjalankan kemana-mana, termasuk sore ini di kedai ketan punel. Ini dia, ini juga sudah menjadi rencana Wah. dari Sang Pencipta Ya. gitu, Ya. bisa dipertemukan. Oke, tapi apakah di sekolah air hujan itu butuh waktu kayak sekolah formal 3 tahun lulus, Oh, 4 enggak. tahun lulus? Enggak, yang terpenting adalah bagaimana meyakinkan atau membuka mindset mereka tentang air hujan itu sendiri. Ini boleh sampai kapan? Oh iya Silakan. gitu. Kayak contoh ini Kak Ji, kenapa orang lain diberi satu sesi khusus untuk bicara ini, kenapa saya tidak gitu? Karena ada beberapa orang harus melihat dulu apa yang saya lakukan, dia bisa belajar dari keseharian kami, bagaimana kami menjelaskan kepada tamu. Karena tamu kita beragam ya. Ada yang memang datang untuk belajar, ada yang datang hanya sekedar terapi, nah macam-macam. Oh, Karena kita lihat-lihat aja gitu juga nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, nggak Kenal apa-apa. dulu. Iya, jadi kita semua kita terima gitu ya. Di Sleman ya Bu ya? Iya di Sleman. Hanya di Sleman nggak? Oh nggak tidak, ada. kalau sekolah air hujannya sudah ada di Jakarta sudah ada, kemudian di Purwokerto sudah ada, Oke. di Surabaya ini juga. Baik kalau gitu. Tidak harus belajar di Jogja. Baik. Luar biasa banget pokoknya, karena yang namanya orang nggak tahu itu pasti nggak bakal tumbuh kesadaran. Pemahaman itu adalah awal mula dari kemudian mau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh kan gitu. Kalau Cak Ji, ini gimana untuk apakah dalam kesehariannya sudah melakukan ini gitu? Ya, kalau saya dari diri saya pribadi itu menjadikan ketauladanan diri saya itu adalah sebagai tindakan tadi aksi donasi itu. Kalau saya tidak melakukan aksi dan donasi, berarti Sama saya aja menjadi bohong dong bohong ya. kan gitu kan. Iya. Jadi tidak menjadikan tauladan. Kayak kita nyuruh-nyuruh tapi kita tidak melakukan. Iya, Nah, betul, seperti itu mungkin. betul. Jadi mungkin sehari-hari kita sudah menanam, ya itu tadi donasi biji, kita akan menanamkan biji-biji itu kita semai. Siapa yang butuh ini bayar berapa? Enggak, silakan. Oh, Ngambil, silakan. Mau ditanam di mana? Tapi yang saya minta adalah 5M, bukan hanya menanam saja. Tapi menanam itu adalah butuh 5M, menanam, menjaga, merawat, melestarikan, melindungi. Nah, Jadi 5M itu yang kita harus tekankan pada mereka. Mungkin seperti itu. mudah-mudahan weekend di Kedai Ketan Punel malam ini bisa memberikan pesan-pesan yang positif. Amin. Ini loh yang saya senang banget kalau saya menjaga ketan punel sambil ini. Monggo silakan Pinara, monggo Yeah. mau pesan apa? Ternyata nggak sengaja ketemu Buni, Yeah. ketemu Caci. Itu bersyukur banget ini. Ini namanya plus-plus gitu. Yeah. Iya. Terima kasih Buni. Iya. Sudah ke Surabaya, Pinaranya ke Kedai Ketan Punel, matur nuwun. Caci juga terima kasih ya. Sami-sami. Jangan kamu-kamu untuk main sini ya. Insya Allah tidak. Sambil Saya akan terus siar terus. Kita ajak mereka-mereka yang mau. Dan Iya, tidak iya, ada iya. memaksa atau dipaksa atau terpaksa. Tidak Jadi akan apapun bintang lah. iklan. Semua ada, mungkin semua ada jalannya dari Tuhan. kan, Betul, gitu kan. betul, Kita betul. dipertemukan seperti ini sudah Allah tentukan. kan, betul, gitu. dan Seperti mudah-mudahan itu. nanti bisa ngajak sosok-sosok inspirasi Insya Allah. yang lain Yeah. gitu, bening-bening yang lain. Yeah. Matur nuwun. Monggo silakan tambah lagi Yeah, Buning. matur nuwun. Ada Ya, banyak selain ya. ketanduran. Ya. Oke, terima kasih banget. Ya sudah, kalau gitu saya berikan kesempatan lagi untuk menikmati ketan punel karena saya udah ganggu sampai dingin loh ketannya. Tapi memang harus dicoba ini, air hujan ini diolah sedemikian rupa di kehidupan kita. Harus punya keberanian. Harus punya Menjadi tauladan. kan, gitu. keberanian untuk merubah sesuatu. Betul. Baik, saya masih tunggu semuanya. Monggo mampir Pinara Kedai Ketan Punel, Jalan Raya Darmo nomor 116 Surabaya, depan Taman Bungkul persis. Monggo Pinara. Saya Rini Kusuma, Bakul Ketan Punel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.